Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya.
Inilah waktunya Harvest Now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama sapa dulu kanan dan kirinya. Katakan engkau sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan menyertai kita semuanya. Sebelum kita memulai dalam ibadah kita, kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala basye. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Oh. Engkau layak Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami agung nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapak. Setiap kami yang hadir, bahkan teman-teman kami mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Siapkan hati kami bisa berjumpa dengan Engkau. Siapkan setiap kami Tuhan untuk menghormati hadirat lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan membawa kami Tuhan di dalam minggu-minggu ini ya Bapa. Di mana setiap kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tutup bungkus setiap kami oleh udara Yesus, sehingga apa yang kami punya, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Bahkan kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada ya Bapa. Bila setiap kami bisa bersaksi Tuhan, bagi setiap Tuhan mereka yang masih mau mengenal Engkau Tuhan. Biarlah amanat agung Tuhan, bukan hanya Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, tapi kepada semua orang. Biarlah kami bisa melakukan yang terbaik, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya di dalam hadirat-Mu yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan harapan yang baru, bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bergirang karena Tuhan sumber sukacita kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita buat Tuhan. Kita menari buat Tuhan. Bergirang bersukacita. Haleluya.
saya. Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat keberadaan kami. Kami datang dari rumah kami ke tempat ini untuk menyembah dan memuja Engkau ya Tuhan kami. 6 hari lamanya kami bekerja pada hari Sabat. Hari ini kami datang di hadirat-Mu, di rumah-Mu. Terima kasih buat setiap hamba-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami berdoa biar setiap persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang bekerja, usaha finansial mereka dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap hamba-Mu, 30, 60 bahkan 100 kali lipat menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberikan persembahan kami yang terbaik pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik dalam penyembahan kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan di tempat ini bagi setiap kita. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Shikila la la takala la la baratakala la 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 baratakala shaka bashe. Kau begitu baik Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau layak Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Ditinggikan di atas pujian kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan suara lembut katakan terpujilah. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Setiap jemaatnya menyanyikan terpujilah. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Yes Lord Jesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Katakan Engkau dahsyat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Bila kemuliaan-Mu Tuhan menyinari Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan, buat segalanya yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, berikan kami kelegaan Tuhan. Kita bersyakalamu. Bila kita lepaskan doa, apa yang rindu, yang saudara rindu untuk berkata-kata sama Tuhan. Bila di tempat ini, kita sebebas-bebasnya bersama dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk mendengarkan suara setiap kita. Tuhan rindu setiap kita bermanja-manja dengan Dia. Tuhan rindu setiap kita di tempat ini. Mari kita sama-sama buka hati untuk Tuhan. Shikita kalalala barata kalalala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi Shikita kalalala barata kala bashi. Yes Lord Jesus, Engkau mendengarkan Tuhan setiap isi hati kami Tuhan.
kami butuhkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan Tuhan iman kami Tuhan. Teguhkan Tuhan setiap kaki lutut kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau katakan Tuhan Yesus baik bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus, Jesus. Ya Tuhan. Oh Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, bawa kami Tuhan. Tenggelamkanlah kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Shikita kala la 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 barata kala bashi. Setiap Tuhan khawatirannya kami Tuhan. Setiap Tuhan ketakutannya kami Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan roh keberanian bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hati yang lemah lembut bagi kami Tuhan. Tuhan memberikan kami kuasa doa Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, Tuhan membentuk setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan Tuhan dengan perkenanan-Mu Tuhan. Dengan anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk dan berterima kasih. Terpujilah Haleluya Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
memuji kebesaran-Mu. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan kami memuji-Mu Tuhan. Kami Saya mengundang Pastor Edi maju ke memuji depan. kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Yaralabas yakararaba yaralabas kiraraba yaralabas yande. Haleluya. Haleluya. Urarabas kirarabas kirarabas yema. Shakira glory. Shakira glory. Haleluya. Haleluya. How great is our God?
Haleluya. Tuhan kami besar, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami hidup. Terima kasih Bapak buat undangan buat kami, karena kami akan diberkati oleh firman-Mu. Persiapkan kami, persiapkan hati kami, sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti kehendak Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Pemuji penyembah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang dewasa, tapi dengan jalur yang berbeda, dengan ranah yang berbeda. Semalam Roh Kudus banyak berbicara sama saya, dan saya diberkati. Dan saya percaya hari ini kita semua juga akan diberkati. Amin. Saya mulai dulu dengan intro, bahwa dosa itu dimulai di surga, Bapak Ibu. Jadi bukan di Taman Eden. Dosa itu dimulai di surga. Kenapa? Kalau kita lihat dan kita baca dari Alkitab, kita renungkan, dosa itu terjadi di sorga. Dimulai, diawali di sorga. Ada 3 malaikat yang Allah ciptakan, yaitu malaikat Mikael, bertanggung jawab dalam peperangan, malaikat Gabriel, bertanggung jawab dalam menyampaikan kabar baik, malaikat Helel dalam pujian penyembahan. Ada 3. Oke? Nah, pada saat itu, Helel, kalau kita lihat di kitab Yeskiel, tubuhnya penuh dengan alat-alat musik. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Dia ingin memberontak kepada Allah. Dia ingin melawan Allah. Lalu dia mulai berkata-kata kepada semua malaikat, menghasut ya, untuk ikut ke dia. Dia berpikir dia bisa mengalahkan Allah.
Tapi kenyataannya dia tidak bisa mengalahkan Allah. Apa yang terjadi? Ketika pemberontakan terjadi di sorga, Helel, atau yang disebut Lucifer, itu dibuang dari sorga. Karena dia tidak bisa mengalahkan sang empunya kerajaan sorga. Oke, dia dibuang. Dibuang kemana? Dibuang ke bumi. Dia harus mengerti ya, dosa diawali dari sorga. Lalu berlanjut ceritanya. Allah menciptakan bumi dan seisinya. Makanya kalau Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sorga lebih dulu ada sebelum bumi. Oke, langit dulu disebut. Langit berarti sorga dan seisinya, yang tadi saya ceritakan ada 3 malaikat, baru ya bumi. Cerita begitu. Nah, Allah menciptakan bumi dan seisinya pada hari ke-7 dia menciptakan pada hari ke-6 dia menciptakan manusia. Hari ke-7 masa perhentian. Oke. Waktu dia menciptakan manusia, yang disebut manusia adalah 2 gender yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia dengan 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan, yang disebut manusia. Menurut gambar dan rupa Allah. Berarti gambar dan rupa Allah itu begitu kompleks, sehingga di dalam gambar rupa Allah ada laki-laki dan perempuan yang menjadi satu. Kemitraan yang menjadi satu. Ketika Allah menciptakan manusia serupa dan segambaran Allah, Allah menginginkan kemitraan antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling memberkati, seturut dengan gambar dan rupa Allah. Oke. Dan kemudian manusia ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden ada di satu tempat, di bumi, yang punya open heaven connection. Jadi tempat di mana sorga itu connecting. Langit dan bumi connecting melalui tempat yang namanya Taman Eden. Oke. Tahu dari mana Pak? Tahu dari Alkitab. Bahwa manusia berjalan bersama Allah secara fisik di Taman Eden. Bisa kebayang ya, pada saat itu begitu indah, ada satu tempat yang punya connecting open heaven. Jadi sorga hadir di bumi. Jadi kalau kita bilang kita mau merasakan sorga seperti sorga, dulu pernah ada. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sayangnya si Helel ini ketika melawan kerajaan Allah dan tidak bisa melawan sang pencipta, ketika dia ditendang dari sorga, dia landingnya di bumi. Oke. Dia mau menyerang Allah nggak bisa. Karena sudah terbukti dia sudah kalah, dia dibuang. Dia keluar dari kerajaan Allah bersama antek-anteknya, dia keluar. Bersama koroninya dia keluar. Tapi karena dia tidak bisa menyerang Allah, dia ingin menyerang hati Allah. Apa hati Allah? Manusia. Dia tidak punya kuasa untuk menyerang sang pencipta. Karena dia ciptaan. Tapi dia menyerang isi hatinya Allah. Yang menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Ya. Makanya dia berbentuk menjadi ular. Di Taman Eden. Karena dia ada di bumi, dibuang di bumi, dan manusia ada di bumi. Taman Eden ada di bumi. Tapi tempat yang punya open heaven connection. Koneksi sorga yang terbuka. Apa yang terjadi selanjutnya kita tahu, pemberontakan di sorga dibawa ke bumi, kan gitu. Ketidaktaatan di sorga dibawa ke bumi, kan gitu. Sehingga apa yang terjadi di sorga ketika si Helel tadi dibuang dari sorga, yang disebut Lucifer dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Ibrani adalah Helel, pemilikan Allah tetap. Helel, gitu ya. Dilakukan, diulangi di Taman Eden. Yaitu apa? Ketidaktaatan tadi. Pemberontakan. Ini adalah dosa awal yang bisa diimpartasikan kepada orang lain. Sehingga dari pemberontakan tadi lahirlah dosa-dosa yang lain. Dari ketidaktaatan tadi lahirlah dosa-dosa yang lain. Boleh dikatakan ini adalah sumber segala sumber dosa. Allah waktu menciptakan manusia dan ditaruh di Taman Eden, dia katakan di Alkitab serupa segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27, coba dibuka dulu. Kejadian 1 ayat 27. Karena saya mau bicara masalahnya dasarnya firman ya. Kejadian 1 ayat 27.
Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ingat ya, dalam kompleksiti gambaran Allah, dia bisa menciptakan manusia yang kompleksiti. Dari fisik aja beda, laki-laki sama perempuan. Dia mau dalam perbedaan itu ada kemitraan. Berarti bisa kebayang Allah itu seperti apa dalam penciptaan kompleksiti. Saya kadang-kadang sama istri saya kan suka ngelihat janin. Saya lihat kok hebat ya. Seorang bayi kecil, manusia yang lemah. Karena belum kuat ya untuk hidup. Dia bisa hidup dalam air. Itu kan cairan semua. Saya mikir gimana caranya Tuhan ya. Dan ketika ketubannya pecah, dia bisa langsung dari air, dia bisa menghirup udara oksigen. Ketika kita makan, dicerna, lalu bisa jadi kesehatan kita. Kok tiba-tiba setelah difilter, yang kotor dibuang. Allah bisa menciptakan begitu kompleksnya manusia. Begitu berbedanya manusia. Sehingga mereka dalam perbedaannya saling melengkapi, saling memberkati, saling mengisi. Jadi kalau moto pribadi Allah seperti apa kayak gitu. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Itulah kemahaan dia. Dan bahkan ketika dia ciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dia tempatkan di Taman Eden. Kita nggak tahu seberapa luas Taman Eden. Tapi yang jelas Adam dan Hawa bisa bekerja sama mengusahakan Taman Eden. Dua manusia ini, Adam dan Hawa, Tuhan kasih perintah untuk mengusahakan. Nggak tahu saya berapa luas ya Taman Eden, tapi yang jelas mereka diberi tanggung jawab untuk ini. Dan bahkan firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28, yang berikutnya, ayat berikutnya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya terus terang agak ambigu ngelihat firman ini. Saya penasaran dan akhirnya saya didorong Roh Kudus untuk melihat bahasa aslinya. Baru saya mengerti. KJV tolong, KJV. Versinya KJV. Kejadian 1:28 tapi KJV. Demikianlah firman Tuhan. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Okay. Be fruitful, multiply, replenish the earth and subdue it. Oke, saya jelaskan ya. Be fruitful, berarti apa? Berbuah. Berbuah. Produktif. Yang pertama, be fruitful. Ya kalau diterjemahkan di LAI, bertambah banyak. Tapi karena seterusnya beranak cucu, kita pikir, oh berarti anaknya harus banyak. Makanya orang dulu bilang, banyak anak banyak rezeki. Salah mengartikan Alkitab. Karena beranak cuculah, kan bertambah banyak dan beranak cuculah kan gitu. Tapi sebenarnya bahasa aslinya, be fruitful. Artinya produktif. Produktif. Ini penting nih, ini Allah memberkati lalu berkata-kata. Setelah didoakan, diutus. Jadi gambar rupa Allah, kenapa manusia dijadikan gambar rupa Allah? Supaya gitu ya. Kita nih ada di dunia, kenapa kita dilahirkan? Supaya be fruitful. Berbuah, produktif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baru beranak cuculah. Ya, multiply. Kenapa? Ketika kita diberikan otoritas sama Tuhan untuk produktif, kita kan diberkati, didoain. Allah langsung yang mendoakan. Kita diberkati, kita diurapi, lalu kita mulai produktif, kita mulai bekerja. Ya, setelah itu beranak cucu, gitu ya, beranak lah, punya anak, gitu, punya keturunan. Kan jadi tambah banyak manusianya dari 2 orang. Setelah punya otoritas, produktif, beranak cucu bertambah banyak, baru kuasailah bumi. Itu step-stepnya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Dan itu destiny kita sebagai manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Berarti paham sampai sini ya. Dalam kemitraan laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Untuk bermitra menjadi satu supaya kita produktif, beranak cucu dan menguasai bumi. Sampai sini paham dulu gak? Ini tujuan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tetapi lebih daripada itu, yang terakhir dikatakan
berkuasa, kan gitu. Berotoritas. Gitu ya. Jadi tadinya kita berbeda, kita suruh produktif, lalu kita dalam perbedaan kita punya kemitraan, ya. Lalu habis itu kita beranak cucu banyak, baru kita kuasai, ya, berotoritas. Nah, kenapa harus berotoritas? Bukankah kita sudah diberikan otoritas? Coba balik lagi ke bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, sorry. KLAI, coba KLAI. Beranak cuculah dan bertambah banyak, terbalik ya, be fruitful dulu ya. Bertambah banyak, baru beranak cucu. Jadi yang benar bahasa aslinya seperti itu. Baru penuhilah bumi dan taklukkan. Ya, ada otoritas, kita dikasih otoritas untuk menguasai. Sekarang pertanyaannya, kalau kita suruh menguasai, kita diperintahkan suruh menguasai, ada peperangan nggak? Ada dong. Sebenarnya kalau sudah merdeka nggak perlu lagi disuruh kuasai, orang udah merdeka kok, kita yang menang kok. Tapi Tuhan perintahkan untuk berotoritas. Kenapa? Karena si Helel ini ada di bumi. Ya, jadi kita suruh produktif, habis produktif, kita bertambah banyak, lalu kita harus melawan peperangan itu, memenangkan peperangan itu sehingga kita berotoritas, menguasai semua. Makanya kenapa Tuhan bilang suruh menguasai apa yang ada di bumi. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang menyembah ciptaan-ciptaan lain. Menyembah pohon, menyembah batu, menyembah apa lagi? Menyembah patung atau segalanya. Ya. Tapi yang jelas kita disuruh berotoritas, suruh berkuasa. Berarti ada peperangan. Kenapa ada peperangan? Helel ada di sini. Helel ada di dunia ini. Tapi Helel tidak bisa mengalahkan Allah. Kita sebut Lucifer. Tidak bisa mengalahkan Allah. Dia ciptaan. Lawannya dia ciptaan. Siapa? Mikael. Malaikat perang. Bukan Tuhan. Tuhan sang pencipta. Tuhan Allah sang pencipta. Nah, karena kita tahu destiny kita, maka kita harus mengerti bahwa kita harus produktif. Pak, masalah beranak cucu gimana? Itu tergantung dari kita. Apakah kita mau mempersembahkan diri kita untuk Tuhan? Ataukah kita mau menikah? Ataukah kita tidak menikah karena akibat orang lain? Kan kemarin kita sudah bahas ayatnya. Ya. Jadi bukan berarti tidak boleh menikah. Alkitab disarankan harus beranak cucu. Cuma tiap-tiap orang mempunyai destiny hidup yang berbeda berdasarkan firman Tuhan. Oke? Nah sekarang, selanjutnya, kita sudah tahu bahwa kita punya tugas seperti ini. Tetapi, waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, selanjutnya kita tahu ceritanya, manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Manusia juga ditendang keluar dari Taman Eden. Lucifer memberontak, ditendang keluar dari sorga. Manusia di Taman Eden yang punya open heaven connection, memberontak, ditendang keluar. Jadi kita belajar dari sini, ketika kita jatuh dalam dosa, kita pasti ditendang keluar. Makanya di kitab perjanjian lama kalau kita lihat, dosa itu multiplikasi. Orang yang kena kusta nyentuh orang yang lagi jalan, disentuh, padahal dia gak kena kusta. Dia jadi tidak tahir. Orang yang pendarahan, kainnya aja nih, kain bajunya nih, kena nih sama perempuan lain lagi jalan. Itu yang kena, jadi tidak tahir. Di perjanjian lama, dosa itu cepat sekali menyebar. Makanya perjanjian lama mempersiapkan panggung perjanjian baru untuk Yesus. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena manusia sudah kotor, sudah tidak tahir. Perlu tindakan Allah untuk mencapai keselamatan. Melalui siapa? Yesus. Yesus datang ke dunia ini. Dia datang untuk apa? Untuk mati, untuk menderita, untuk kita. Dia nggak happy-happy kok. Dia nggak jadi raja yang disembah-sembah, enggak. Jadi kita harus mengerti konteks ini dulu. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Nah, selain kita harus berproduktif, ya, selain kita harus produktif dan juga beranak cucu dan kita juga harus berotoritas. Tuhan juga mau kita
untuk menceritakan gambar dirinya. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa menurut kita. Yang sakit sembuh, kita udah belajar kemarin. Yang tuli bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang pendarahan juga bisa sembuh, yang bahkan yang tidak tahir itu jadi tahir. Perjanjian baru ketika yang tidak tahir menyentuh yang tahir itu menjadi tidak tahir. Dosa berkembang. Tapi di perjanjian baru, itu perjanjian lama tadi ya, perjanjian baru yang tidak tahir ketemu Yesus disentuh, tahir. Orang kusta yang tidak tahir, ketika ketemu Yesus disentuh, dia jadi tahir. Jadi ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru akibat ulahnya si Helel. Kenapa? Kalau di perjanjian lama, ketika ada ketidakbenaran, menyentuh yang benar, maka yang benar akan jadi tidak benar. Ya. Ketika yang tidak baik, menyentuh yang baik akan menjadi tidak baik. Itu perjanjian lama. Tapi begitu perjanjian baru datang, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, manusia tidak bisa berotoritas atas dirinya, otoritasnya hilang, kuasanya hilang. Apa yang terjadi? Yesus hadir. Yesus hadir ke dunia, menderita dan mati untuk kita. Dalam perjalanan Yesus di dunia, yang tidak tahir, ketemu Yesus jadi tahir. Yang sakit ketemu Yesus jadi sembuh. Artinya gini, yang tidak benar ketemu Yesus jadi benar. Di perjanjian lama, yang tidak baik ketemu yang baik. Maka yang baik akan tertular dengan yang tidak baik. Yang tidak tahir dengan yang tahir, maka yang tahir tertular dengan yang tidak tahir. Tapi di perjanjian baru, dibalik. Mejanya dibalik. Ketika orang benar ketemu orang tidak benar menjadi benar. Ketika orang tidak sehat ketemu orang yang tidak sehat jadi sehat. Saya mau katakan gini, di perjanjian baru kebenaran akan mengubahkan orang yang tidak benar menjadi benar. Orang yang tidak mengenal Yesus akan menjadi Yesus. Makanya Tuhan katakan di perjanjian baru, satu orang diselamatkan, sisi rumah dimenangkan. Berbeda dengan perjanjian lama. Tapi apapun peran Yesus, apapun tugas Yesus ketika datang ke dunia ini di perjanjian baru, dalam melakukan segala mujizat, tugas yang terpenting satu, menyatakan Bapa. Tugas utama Yesus datang untuk menyatakan Bapa di sorga. Ilustrasinya begini. Ada satu raja yang tinggal di satu tempat. Dia punya 10 wilayah daerah kekuasaan. Oke? Jadi, supaya raja itu diingat di 10 wilayah itu, supaya raja itu dikenal, diketahui, disadari bahwa dia adalah raja. Di 10 wilayah kekuasaan itu, dia bangun di semua wilayah itu satu patung. Patung raja. Patung si raja ini yang ada di beda tempat. Dia buat nih patung raja. Sehingga semua orang di tengah kota, ketika lewat tengah kota, dia akan lihat patung raja itu. Dia akan mengingat siapa pemimpinnya, dan dia akan melihat rupa raja itu. Oke? Sama seperti kita Bapak Ibu. Ketika kita dibentuk, diciptakan serupa segambar dengan Allah, kita harus sama seperti Yesus menyatakan Bapa. Kita ini ada dimanapun orang bisa melihat Bapa kita, Raja kita seperti apa dan rupanya seperti gimana. Karena ada karakter Yesus dalam diri kita. Ketika kita ditugaskan oleh Bapa di sorga, diciptakan serupa segambar dengan Allah, maka kita harus menyatakan Bapa. Di mana kita ada, kita menyatakan Raja kita menyatakan rupa Raja kita menyatakan kasih Raja kita. Itu tujuan kita diciptakan. Dan kita harus berperang, suka, tidak suka, mau tidak mau kita harus berperang untuk mengambil otoritas itu. Oleh sebab itu, hari ini tema khotbah kita dibawa kepada dewasa dalam bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk menyatakan Bapa di sorga. Dan kita akan belajar tentang produktivitas. Yang pertama ini produktivitas, ini penting. Be fruitful, ini penting. Saya akan bawa ke dalam dua perumpamaan. Tetapi saya hanya bahas yang satu secara garis besar. Yang satu buat pembanding.
Karena parabelnya atau paralelnya di Alkitab cuma 2, kitab Matius sama Lukas saja. Habis itu Tuhan Yesus nggak berkata-kata tentang ini. Kita buka Lukas 19 ayat 11. Kita buka Lukas 19 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Yesus sudah dekat Yerusalem. Ini saat-saat ketika dia mau disalibkan. Tetapi mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi Yesus kasih perumpamaan bahwa tugas kita itu pertama berbicara tentang kerajaan Allah. Ini topik pertama yang Tuhan bawa. Lanjut ayat 12. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Katakan sama-sama saya, kembali. Ini siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Rasul Tuhan Yesus. Ya, ini yang bicara Tuhan Yesus. Ingat ya, kita sudah mengerti, kita sudah pahami, kita sudah sepakat, kita sudah beriman. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi tidak ada dusta di mulut dia. Kalau dia katakan kembali, itu mengkonfirmasi dia pasti kembali. Dia pasti datang lagi. Ya, tinggal kita lihat ketika dia datang, kondisi kita gimana. Ya, saya berdoa kita semua terangkat bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ini dia sudah ngomong nih, dia pasti kembali. Dan dia ulang. Jadi ada satu orang bangsawan, dia cerita dalam perumpamaan, pergi ke tempat jauh. Ya. Ini artinya Tuhan lagi di sorga sekarang, lagi menyiapkan tempat buat kita. Ini perumpamaannya seperti ini. Lanjut ya, 13. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ini kalau dalam bahasa aslinya untuk multiply. Fruitful. Ya, bahasa aslinya. Jadi diberikan orang-orang tersebut, hamba-hamba tersebut, ya 10 mina. Kalau di perumpamaan di Matius itu berbicara tentang talenta. Bedanya apa mina sama talenta? Mina itu uang, talenta itu karunia. Tapi konsepnya sama-sama harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Jadi dikasih untuk berdagang, ya, untuk menghasilkan satu keuntungan, menghasilkan gain, gitu ya, satu keuntungan. Lalu lanjut di ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Tuhan Yesus berbicara tentang bangsa Yahudi yang menolak dia sebagai Mesias. Oke, dalam hal ini, dalam konteks perkataan ini. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Ada hal-hal yang mereka tidak mengenal, mengerti, memahami, sekalipun mereka melihat dan mendengar. Ya, mereka melihat mujizatnya, mereka mendengar pengajarannya, tapi mereka masih belum mengenal Yesus. Ini orang-orang Yahudi. Dan mereka menolak Yesus menjadi raja atas mereka. Lanjut, ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katakan lagi, kembali. Sudah 2 kali dia ngomong. Dia pasti kembali. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus gak pernah datang, lama banget. Dari dulu ngomongnya datang, gak datang. Tunggu aja. Saya yakin dan percaya dia pasti datang. Saya percaya itu. Dan saya mengharapkan kedatangannya. Kalau bisa dipercepat. Saya malah bisa senang begitu. Karena dunia ini sudah semakin jahat. Kita lihat aja. Gara-gara Pati sekarang melebarnya bukan hanya ke Jakarta, tapi ke Nepal. Bisa lagi Malaysia. Demo di mana-mana sekarang. Ya. Ini satu impartasi yang tidak baik. Kejadian di perjanjian lama sudah mulai terjadi.
Tapi tidak berlaku untuk kita orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja kita, Yesus adalah Tuhan kita. Karena kita hidup dalam kasih karunia. Lalu di ayat berikutnya, ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Berarti dia untung 9 mina. Dikasih 1 mina, dibalikin 10, untung 9 mina. Lanjut ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ya. Jadi setelah kita berbuah, gitu ya. Setelah kita berbuah, pada saat nanti Tuhan Yesus kembali, kita berbuah, kita akan diberikan reward, penghargaan. Katakan reward. Ya, jadi harus mengerti, Tuhan kita nggak pernah berhutang ya Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan kita berhutang. Malah kita yang berhutang sama Tuhan. Ya. Lalu di ayat 18, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Ada lagi nih, 1 mina, untungnya, gainnya 4 mina. Jadi diserahkan 5 mina. Jadi ada beberapa orang yang setelah dipercayakan menjadi bendahara sorga, uang yang kita miliki kan punyanya Tuhan sebenarnya. Cuma dikaryakan melalui tubuh kita, melalui kesehatan kita, melalui otak kita, melalui otot-otot kita, melalui fisik kita. Sebenarnya yang berkarya itu Tuhan, sehingga rantingnya berbuah. Tapi sumber makanannya dari pokok pohon, bukan dari ranting. Ranting bisa berbuah, ranting kelihatannya cantik karena berbuah, ranting diperhatikan karena ada buah, itu semua karena Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, saya ini hebat karena diri saya, karena kekuatan saya. Saya ini sukses karena diri saya. No. Kita diberkati Tuhan, makanya kita bisa memberkati. Harus mengerti konsep itu. Jadi kita jadi produktif, kita berbuah, kita jadi sumber berkat. Berkat mana? Berkat sorga yang hidup. Yang mengerti katakan yes. Ya. Lanjut di ayat 19. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ada reward lagi. 2 kali diulang. Kalau Tuhan sudah mengulang 2 kali, dia nggak mungkin batalkan firman dia. Dia sudah ulang 2 kali. Lanjut ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Jadi, uang yang dipercayakan Tuhan disimpan dalam sapu tangan. Ya. Jadi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak menjadi saluran berkat. Gitu. Ya. Lalu dia katakan gini, ini yang menarik nih, ini perlu didiskusikan. Ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Saya mau tanya, kita percaya nggak Tuhan Yesus itu baik? Tapi orang ini punya pikiran beda loh. Orang ini punya pikiran Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang keras, yang mau mengambil apa yang tidak pernah ditaruh, dan menuai apa yang tidak pernah ditabur. Ada apa dengan orang ini sehingga punya pikiran yang negatif tentang Tuhan? Tuhan, saya ini gimana mau nabur? Saya aja gak punya uang. Saya gimana mau mempersembahkan sesuatu? Saya sendiri kekurangan. Karena dengan begini berarti ada pola pikir yang salah, ada ketakutan yang salah tentang Tuhan. Kita takut sama Tuhan karena kita menghormati Tuhan. Tapi kita tidak takut sama Tuhan karena Tuhan itu jahat. Tidak ada istilah itu. Tuhan selalu mengubah yang tidak baik jadi yang baik. Kutuk jadi berkat, kekalahan jadi kemenangan, kegagalan jadi keberhasilan. Tapi kalau sampai kita punya pola pikir yang negatif terhadap Tuhan, berarti orang ini belum mengenal Tuhan. Dia cari-cari alasan. Dia tidak mau memultiplikasikan produktivitas apa yang Tuhan percayakan kepada hidupnya, tetapi mencari excuse, mencari alasan. Mencari alasan yang dibuat-buat sehingga terkesan Tuhan yang jahat.
Udah diberkati. Kan dikasih dulu modalnya sama Tuhan. Tapi disuruh produktif. Suruh produktif untuk memultiplikasikan, ternyata mina, lebih lagi talenta ya. Kalau di Matius nanti talenta, keahlian kita. Kita bisa apa? Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Ketika saya bisa listrik, saya kerjakan gereja. Ketika saya dikasih tambah talenta bikin pintu, saya coba bikin pintu buat gereja. Ketika talenta itu dikasih, itu di Matius. Itu harus dibuat produktif juga, dimultiplikasikan. Kalau mina ini berbicara uang. Ketika kita diberkati, mau kita simpan, atau kita multiplikasikan. Ingat, motivasi pertama waktu Tuhan kasih perumpamaan tentang kerajaan Allah. Mereka mengira kerajaan Allah sudah dekat. Taman Eden adalah sorga yang terbuka di bumi. Artinya kerajaan Allah hadir di Taman Eden. Kalau kita mau kerajaan Allah hadir di hidup kita, maka kita harus jadi hamba yang baik dan setia. Produktif. Diciptakan serupa segambar dengan Allah, supaya kita menjadi figurnya Bapa untuk menceritakan siapa raja kita, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana karakter kasihnya, sehingga kita menjadi agen-agen Bapa di surga dimanapun kita berada. Dan kita harus produktif. Ini dewasa dalam bertanggung jawab. Bukan hanya berbicara uang, waktu. Seberapa kita bisa berikan waktu kepada Tuhan? Tenaga. Seberapa kita bisa berikan tenaga sama Tuhan? Hati. Seberapa besar hati kita untuk Tuhan? Mina dan talenta berbicara tentang kehidupan. Yang harus dipertanggungjawabkan untuk Tuhan. Karena Tuhan mau kerajaan Allah dinyatakan. Ketika dia taruh patung-patung di semua, dia buat patung raja. Gitu ya, untuk mengingat kepada 10 wilayah kekuasaan. Dia mau kita sebagai gambaran Allah, rupa dan gambar Allah. Yang produktif dan bahkan berotoritas. Mengalahkan Helel. Ini penting. Dan kita nggak boleh salah dalam mengenal Bapa di sorga. Kita perlu teman-teman, kita perlu komunitas yang membawa kita kepada kebenaran, mengenal kebenaran. Dan bahkan dikatakan selanjutnya di ayat 22, katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur." Lanjut. Ayat 23. "Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Tuhan mau kita berkarya, Tuhan mau kita produktif. Dan ketika kita tidak produktif, apa yang terjadi? Kita dianggap sebagai hamba yang jahat. Ini firman Tuhan, Tuhan yang ngomong bukan saya. Lanjut di ayat 24, ini yang terjadi pada akhir zaman. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Orang-orang yang produktif akan ditambah-tambahkan. Orang yang tidak produktif akan diambil daripada. Lalu ayat 25. Kata mereka kepadanya, "Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina." Lalu di ayat 26. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya." Diriset. Mau. Yang sudah kita punya, diriset. Ini tujuannya Tuhan berbicara sama kita. Jangan lupa segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita untuk jadi agennya dia. Untuk menggambarkan rupa Bapa di sorga. Seperti Yesus ketika hadir menyatakan Bapa di sorga. Kita harus produktif. Ya. Beranak cucu itu pilihan.
pilihan beranak cucu. Memang perintah Tuhan untuk beranak cucu, tapi menikah atau tidak menikah, itu adalah dari Tuhan. Karena ada juga orang yang menikah nggak punya anak. Ya, permasalahan bukan menikah atau tidak menikah. Ada juga orang yang tidak menikah, anaknya banyak. Ya, dia bisa bikin panti asuhan jadi anak angkat. Jadi beranak cucu ini konteksnya luas kalau dijabarkan. Jangan berpikiran, oh saya harus menikah. Tidak selalu. Beranak cucu itu bisa menikah atau tidak menikah. Ya. Dan selanjutnya, akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Neraka, kematian selama-lamanya. Saya mau katakan di sini, ketika kita punya talenta, ketika kita punya mina, lakukan buat Tuhan, produktif buat Tuhan. Nggak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Pak, ayatnya mana? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Sekali lagi ini firman ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita melipat gandakan mina, produktivitas dalam hidup kita untuk kemuliaan kerajaan sorga, percayalah ketika Tuhan hadir nanti, kita akan dapat rewardnya. Yang pasti rewardnya itu luar biasa. Kita berkuasa untuk memberitakan Injil dengan tubuh kemuliaan. Kita berkuasa untuk mengajarkan mereka yang tidak mengenal Yesus dan belum mengenal Yesus, yang masih ada, yang masih tinggal, yang masih hidup. Saya percaya, apapun yang Tuhan berikan saat ini buat kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan berfirman hari ini untuk be fruitful, berbuah. Ya. Lalu beranak cuculah, multiply. Ya. Dan berkuasa. Ingat, ada peperangan. Tapi peperangan itu akan kita kalahkan ketika kita menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, kita harus produktif. Katakan produktif. Jadi dewasa dalam bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan berikan, sekecil apapun yang Tuhan izinkan. Setia dan jalankan. Multiplikasikan buat kemuliaan Tuhan. Talenta, waktu, tenaga, hikmat, apapun itu, bahkan uang. Lakukan itu buat Tuhan. Saya percaya orang-orang yang produktif di dalam Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Ya, saya percaya itu. Saya sudah alami kok. Kita saksikan sebentar video yang saya dapatkan malam ini. Plan kita berbanding, tolong suaranya gini, plan kita dengan Tuhan, plannya Tuhan. Ya. Plan kita dengan uang tadi, kita nggak mau nyatakan kemuliaan Tuhan, kita pakai buat kita, tapi kita pakai nama atas nama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Akhirnya pokoknya berbuah. Tapi Tuhan punya rencana lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan izinkan badai, penundaan untuk mendapat sesuatu yang lebih hebat. Ketika semua berguguran, apa yang terjadi? Ingat, pohon tumbuh dari biji. Apa yang terjadi? Tuhan mau semua pohon di sekitar kita jadi berbuah, sehingga lebih produktif lagi. Jadi kita mengerti sekarang konsep daripada apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan rancangkan. Berkat yang kita punya sekarang, it's nothing. Itu belum. Bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada kita, kayak kemarin saya bilang, dari sorga diturunkan kemuliaan Allah. Boom! Tapi rohani kita masih geter-geter gitu. Terima sebentar. Saya udah bilang, hancur tuh pondasi. Kenapa kemuliaan Allah itu besar? Katakan besar. Ya.
Kita pengen minta berkat Tuhan yang besar. Kita mau diberkati merasakan sorga. Karena sorga itu besar, sorga itu indah. Sorga itu sempurna. Tapi kita belum siap. Belum siap. Kaki masih geter-geter. Jalan masih pakai tongkat. Rohaninya nih, saya mau ngomong manusia rohaninya. Pengen berkat besar, berkat besar, berkat besar. Saya kalau ngomong berkat sorga tuh banyak ya. Kesehatan, keuangan, kecerdasan, kebahagiaan, damai sejahtera. Itu Tuhan. Itu semua Tuhan. Nah ini belum siap rohaninya. Ya. Rohaninya timbul tenggelam. Timbul kayak pelampung dimakan ikan tahu. Timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kalau ditarik ikan kita bisa betot dapat ikannya. Kalau umpannya hilang, kan gitu. Sama dengan pondasi yang belum kuat mau dinyatakan kemuliaan Allah. Belum kuat, hancur pondasinya. Kenapa? Kemuliaan Allah itu besar. Udah siap belum? Ya. Makanya saya bilang, siapkan dulu rohaninya. Ngerti dulu pribadi Yesus. Jadilah produktif dimanapun kita berada. Setelah kita siap dan Tuhan melihat it's ready now. Boom, boom, tup. Orang terheran-heran. Langsung naik. Tuk, 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 tuk. Itu kalau Tuhan cara main kayak begitu. Saya udah ngalamin. Kalau dia buka pintu gak ada yang bisa tutup. Dia buka jalan gak ada yang bisa ngeblok. Pendemo pun gak bisa ngeblok. Karena Tuhan yang buka jalan. Jadi kalau ada orang-orang sekitar kita yang demo gak suka, iri, dengki itu gak bisa. Tetap dibuka ya dibuka. Tuhan bela ya Tuhan bela. Di situ Tuhan pakai kita karena pondasi kita sudah kuat. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita bukan tambah hilang, tapi tambah memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus baik loh. Ini baik loh, benar-benar loh. Dan dia nyatakan dengan buah-buahnya. Di situ orang melihat, benar, Bapa di sorga itu penuh dengan kasih. Bapa di sorga itu sangat memberkati. Bapa di sorga itu punya karakter Kristus yang terlihat dalam diri kita. Karakter Yesus yang menyatakan tentang Bapa itu siapa. Dewasalah dalam bertanggung jawab. Apapun yang kita punya, kalau kita orang dewasa, kita akan setia dan produktif tentang apa yang Tuhan berikan. Ingat, setiap perkara kecil akan diberikan perkara besar. Jangan minta besar terus sebelum setiap perkara kecil. Ya, penting ya. Penundaan bisa diizinkan Tuhan. Tapi tadi lihat, tadi filmnya ya, ketika ada badai, pohonnya hancur, kita bersedih. Mungkin ada beberapa yang Tuhan riset, Tuhan kuras. Nah, di sini tujuannya apa? Tuhan mau taruh lagi berkat yang bersih. Berkat yang dari sorga. Tadi pohonnya hancur, tapi padahal udah berbuah banyak ya. Jadi buahnya itu akhirnya menumbuhkan banyak pohon lagi. Itu rencana Tuhan. Kuasailah 10 kota. Kuasailah 5 kota. Dari mina yang kecil. Dari mina yang 1 biji. Dewasa, kemarin kita belajar dalam berkomunikasi, sekarang Tuhan mau naikin level kita. Dewasa dalam bertanggung jawab. Percayalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian di tempat ini, diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, sorga mau pakai kita. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Untuk bekerja sama dalam kemitraan. Saling mengisi, saling memberkati, saling melayani, saling mendoakan. Jadi ketika kita jadi rupa Allah, kita menyatakan Bapa di sorga, sama seperti Yesus. Percayalah, waktu kita mau menyatakan Bapa di sorga, kemuliaan Allah turun, maka kita dipakai Tuhan. Ya, disitulah orang akan terheran-heran dan tercengang-cengang melihat kita. Bukan melihat kitanya, tapi melihat Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang untuk balik ke posnya masing-masing. Hari ini saya percaya bahwa kita semua diberkati untuk menjadi dewasa. Dewasa dalam bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan saya percaya Roh Kudus mengasihi kita. Roh Kudus menyayangi kita. Roh Kudus mengajarkan kita. Sehingga kita mengerti destiny kita. Kenapa kita dilahirkan. Kenapa kita ada di dunia ini. Dosa lahir gara-gara free will. Dosa ada karena kehendak bebas. Pada mulanya Allah menciptakan 3 malaikat
dan tidak menciptakan iblis. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Tapi karena kehendak bebas, akhirnya Helel memberontak kepada Allah. Jangan sampai gara-gara kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, kita jadi pemberontak. Kita tidak taat kepada Bapa Sorgawi, kita tidak taat kepada Bapa Rohani. Kita melawan. Ya. Itu adalah benih dosa Lucifer atau Helel. Jangan sampai kita terjebak dengan permainan si jahat. Kita harus produktif, kita harus berotoritas. Kita ambil kembali otoritas kita yang hilang. Karena Tuhan Yesus sudah mendapatkannya kembali. Maka percayalah, ketika kita diubahkan semua pada hari ini, pada saat ini dengan firman, kita semua akan dipakai Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu lagu ini, lagu lama, tapi cukup berkesan. Dan ini adalah satu deklarasi kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kami mau Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kita naikkan lagi dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, kami siap Tuhan. Demikian hidupku di tanganmu, hidup kami Yesus. Dengan urapan kuasa rohmu, dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah, biarlah mereka menjadi alatnya Tuhan. Inilah hidupku, bahkan pakai hidup di tanganmu. biarlah hidup mereka Kehendakmu, mereka mengerti kehendak mereka. pakailah sesuai rencanamu. Katakan kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Lebih sungguh-sungguh katakan, kami mau Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu pada pagi ini, untuk membentuk kami menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti kehendak Bapa di sorga, menjadikan kami serupa segambar dengan Allah, memberkati dan mengutus kami untuk kami boleh berbuah, untuk kami boleh beranak cucu, untuk kami boleh menguasai bumi, berotoritas. Saya percaya Bapa di sorga mau pakai kami. Bapa di sorga mau menyatakan kemuliaan sorga di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mampukan kami Roh Kudus untuk bertanggung jawab atas mina dan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami boleh multiplikasikan. Dan ajarkan kami Roh Kudus untuk mengenal pribadi Bapa dengan benar, di dalam kebenaran, sehingga tidak ada yang salah mengenal Bapa, tapi semakin cinta Yesus, semakin mengenal kasih Yesus, berjalan dalam kasih Yesus, dan bahkan bertumbuh dalam kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami multiplikasikan dan Engkau kembali, kami akan diberikan reward dari sorga. Karena kami tahu Tuhan mau pakai kami. Tuhan mau pakai kami. Tuhan mau pakai kami. Terima kasih Engkau sudah memilih dan memakai kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Biarlah kerajaan Allah terjadi dalam hidup kami. Di semua aspek kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami Bapa. Jangan biarkan kami memberontak. Jangan biarkan kami terjebak dengan tipu muslihat si iblis. Tapi berikan kami hikmat ilahi untuk mengerti lebih lagi destiny kami di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa buat firman-Mu. Berkati agar firman ini tidak dicuri oleh iblis, tapi ditaburkan di ruang tanah hati kami, berakar, berpucuk, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini, kami yang sudah diberkati akan memberkati. Pulang dari tempat ini, kami akan menjadi saluran berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik. Makasih buat berkat. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan terimalah berkat multiplikasi, berkat produktivitas, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat berotoritas, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Berkat keselamatan, berkat pengudusan, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan berkati. Shalom.